Hmm, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Indini Mawarsari. Saya adalah mahasiswi teknik sipil. Untuk NIM saya di sini 411-201-291. Nah, di sini saya akan mempresentasikan perihal tugas besar yang pertama untuk mata kuliah manajemen komunikasi proyek dengan dosen pengampunya adalah Ibu Lili Kholida. Nah, tujuan untuk pembuatan video ini adalah untuk syarat pemenuhan tugas besar 1 yang mana telah disampaikan oleh dosen pengampu di beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk di sini nanti kita akan membahas mengenai perihal manajemen komunikasi proyek, tentang apa sih yang dimaksud dengan manajemen komunikasi proyek, terus peranan apa saja dan bagaimana prosesnya, dan lain-lain. Nah, untuk lebih detailnya ini saya akan coba jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, untuk yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan manajemen komunikasi proyek? Nah, manajemen komunikasi proyek adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer proyek dengan tujuan utamanya adalah agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek itu akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat pula. Nah, untuk peranan manajemen komunikasi proyek sendiri di dalam dunia konstruksi sendiri adalah tujuan dari manajemen proyek ini untuk meningkatkan peluang positif dan meminimalisir peluang negatif atau yang merugikan yang mungkin akan benar-benar terjadi di dalam proyek. Nah, manajemen proyek ini memiliki peran penting bagi kesuksesan sebuah perusahaan, karena dengan manajemen resiko proyek yang baik, perusahaan tentu akan dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman di dalam proyeknya. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana sih proses perencanaan manajemen komunikasi proyeknya sendiri? Nah, untuk di sini saya mengambil contoh di suatu proyek ya, yang saya jalani. Yang pertama, yang dilakukan proses perencanaan manajemen komunikasi proyek. Yang pertama adalah perencanaan komunikasi atau menentukan informasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Nah, di sini biasanya terisi dengan frekuensi atau jadwal untuk menghasilkan informasi. Nah, di sini ada juga untuk contohnya, ini adalah contoh schedule meeting ya untuk di beberapa instansi. Nah, di sini ada item meetingnya dengan PIC-nya siapa. Nah, untuk jadwalnya di hari apa, dari Senin sampai dengan Minggu. Nah, untuk di sini untuk Sabtu Minggu sendiri ini tidak ada kegiatan meeting ya. Jadi khusus Senin sampai dengan Jumat saja. Nah, akan tetapi pada poin nomor 3 ini kita melakukan adanya toolbox meeting pagi. Nah, ini kita tetap lakukan seminggu full dari Senin sampai Minggu, tidak tanpa terkecuali lagi. Nah, untuk anggotanya yang harus mengikuti adalah, nah di sini sudah tertulis untuk siapa saja yang akan mengikutinya gitu. Ini untuk sebagai gambaran dan contoh saja. Lanjut, untuk yang kedua adalah distribusi informasi. Distribusi informasi ini sendiri adalah membuat informasi yang diperlukan tersedia untuk para pemangku kepentingan proyek tepat pada waktunya. Nah, untuk
Distribusi informasi sendiri di sini ada contohnya, yaitu ketika ada informasi kita sebarkan melalui email, WhatsApp group, online meeting, ataupun di toolbox meeting pagi. Dan ada juga kita mengadakan daily meeting dan weekly meeting. Nah, ini untuk contoh-contohnya, kegiatan-kegiatannya, yang mana ini hanya sebagai referensi saja, gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah pelaporan kinerja. Nah, pelaporan kinerja sendiri adalah pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja, termasuk laporan, proses pengukuran, dan perencanaan. Nah, untuk pelaporan kinerja sendiri, kita biasanya melaporkan yang pertama ada progres, di mana kita akan update setiap minggunya, dan tentu saja ada weekly report juga untuk kita informasikan kepada owner ataupun klien kita. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk pelaporan kinerja sendiri kita juga ada monthly progress report, dan juga untuk ketika nanti sudah suatu project itu sendiri sudah selesai, kita juga akan membuat final report sendiri. Nah, mungkin seperti ini untuk contoh secara garis besarnya ya. Jadi tadi adalah untuk contoh-contoh pelaporan kinerja di instansi terkait. Nah, untuk yang keempat sendiri, untuk perencanaannya adalah mengelola stakeholder-nya. Mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini ada beberapa matriks ya. Matriks ini menjelaskan tentang manajemen harapan. Di sini ada scope-nya, priority-nya berapa, dan ekspektasinya apa. Serta untuk cara penanganannya seperti apa. Gitu, mungkin bisa disimak. Di sini ada ekspektasinya seperti apa, terus pengaplikasiannya seperti apa, dan di sini juga untuk pengelolaannya terdapat catatan ISO. Catatan ISO ini sendiri juga merupakan catatan-catatan yang di mana ada item-item deskripsinya ya, ISO apa aja yang terjadi dan bagaimana nanti akan di closingnya kapan, terus closingnya atau countermeasure-nya seperti apa dan lain-lain. Nah, untuk nanti ketika udah close, baru kita statusnya kita close. Nah, untuk yang selanjutnya tentang bagaimana pengelolaan manajemen komunikasi proyek. Nah, yang pertama ada Communication Management Plan. Rencana manajemen komunikasi adalah komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana proyek komunikasi akan direncanakan secara terstruktur, diimplementasikan, dan dipantau efektivitasnya. Nah, untuk outputnya di sini biasanya kita akan ada dalam suatu meeting itu kita akan mencatat minutes of meetingnya atau MOM, di mana ini juga kita lampirkan dengan attendance list-nya. Ini sebagai contoh saja untuk referensi kita semua. Nah, untuk yang selanjutnya pengelolaannya ada Project Management Plans Update. Setiap perubahan pada rencana manajemen proyek melewati proses kontrol perubahan organisasi melalui perubahan yang meminta. Komponen yang mungkin memerlukan permintaan perubahan untuk rencana manajemen adalah pelibatan pemangku kepentingan. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder sendiri adalah diperbarui untuk mencerminkan proses, prosedur, alat, atau teknik apapun yang mempengaruhi keterlibatan pemangku dalam proyek keputusan dan eksekusi. Nah, ini ada deskripsi stakeholder-nya
Dan ini juga ada prosedurnya yang mencerminkan prosedur, alat, tekniknya, dan siapa sih PIC-nya yang harus bertanggung jawab di situ. Nah, di sini juga ada flowchart-nya, di mana ketika ada problem, kita harus bagaimana, di sini sudah dijelaskan. Nah, untuk yang ketiga adalah project document update. Jadwal proyek adalah output dari model jadwal yang menyajikan aktivitas terkait dengan tanggal, durasi, acuan progres pekerjaan atau milestone, dan sumber daya. Minimal jadwal proyek ini mencangkup tanggal mulai dari yang direncanakan dan tanggal selesai yang direncanakan untuk setiap aktivitas. Nah, di sini sudah terpampang ya untuk contohnya sendiri, di mana ini milestone dari sebuah proyek ini sendiri adalah 3,5 bulan, di mana proyek ini sekarang sudah di pertengahan progresnya gitu. Biasanya kita update progresnya itu dengan menambahkan line ya, seperti ini. Jadi kita bisa pantau apakah ini schedule-nya mundur, ini schedule-nya sudah maju atau gimana. Dan itu bisa terlihat. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah semua pengelolaan, semua perencanaan itu sudah kita lampaui. Nah, di sini untuk kesimpulannya, untuk tujuan dari manajemen komunikasi proyek sendiri adalah untuk memastikan generasi, koleksi, sosialisasi, dan penyimpanan informasi proyek yang tepat waktu dan sesuai. Untuk proses utamanya, di antaranya ada perencanaan, distribusi informasi, pelaporan kinerja, dan pengelola stakeholder sendiri yang itu sudah saya sebutkan tadi. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan singkat dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya mengucapkan apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.